Amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Amin saudara. Kita bersyukur sebab kita tahu tatkala kita datang di hadapan Tuhan, maka kita yang lemah diberikan kekuatan, kita yang susah diberikan penghiburan, bahkan kita yang terikat terbelenggu di dalam nama Yesus dilepaskan, dibebaskan. Sehingga setiap kita terus mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Karena itulah firman Tuhan, bahwa sesungguhnya engkau bukan lagi yang lama, sesungguhnya yang lama telah berlalu, kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Sama-sama bilang sama saya adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Great. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita pagi hari ini. Kita akan kembali membaca firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan ya, karena Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Kehidupan kita harus bergantung penuh kepada firman Tuhan. Kehidupan kita harus bergantung penuh kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Sehingga kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, kita dengar. Tapi kita hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali apa yang kita lihat, apa yang kita dengar membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka di dalamnya kita dapatkan pengharapan. Di dalam firman Tuhan kita dapatkan kekuatan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang ke-24 sampai dengan terakhir ayat yang ke-33. Keluaran pasal yang ke-23 ayat 24 sampai dengan ayat 33 ya. Kemarin kita sudah pelajari ayat 20 sampai dengan ayat 23, bagaimana Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depan kita. Itu yang menjadi kebanggaan kita, itu yang menjadi sukacita kita, bahwa hidup kita tidak dituntun oleh keegoisan kita, kedagingan kita, tetapi hidup kita dituntun oleh firman Tuhan. Hidup kita dituntun oleh Allah sendiri melalui malaikatnya. Karena Allah yang menuntun kita, maka kita nggak usah takut. Dia akan membawa kita masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang ajaib ya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sekarang kita ada dalam ayat yang ke-24 sampai dengan ayat terakhir 33. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka, Allah orang Amori, Allah orang Feris, ya kan? Allah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena mereka nanti akan bangsa Israel akan dipimpin oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Bangsa Israel akan memasuki tanah di mana Tuhan sudah berjanji berlimpah-limpah susu dan madunya. Disiapkan oleh Tuhan di sana. Dengan satu syarat, kalau engkau sudah masuk di sana, jangan kau menyembah Allah orang-orang yang kau datangi, yang kau temui di sana. Tuhan sampaikan firman-Nya seperti ini. Jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Lihat ya. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya tinggal di dunia ini, Dia memanggil kita memanggil kita dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Maka kita diajarkan, jangan kau jadi sama dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sama pesannya yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Jangan engkau turut-turut mengikuti perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukan sama sekali. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai ke bawah arus, tapi harus jadi apa? Trendsetter, bukan followers. Jangan ikut-ikutan, tapi jadi orang yang bisa ditiru gitu loh saudara. Karena dalam hidup ini cuma dua, either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Saya ulangi sekali lagi, dalam hidup ini kita cuma diperhadapkan dengan dua hal ini. Either kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Saudara dikasih dalam Tuhan.
Maksudnya apa kita dipengaruhi? Kita jadi ikut-ikutan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, cerai aja. Habis keluarga ini cerai tapi hidupnya diberkati, kita ikut-ikutan. Nggak apa-apa lah dagang tapi tipu-tipu sedikit, tapi kan ini kan nanti diberkati juga. Akhirnya kita ikut-ikutan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu firman. Yang akhirnya mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita nggak boleh hidup dengan cara-cara hidup orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena nanti kita akan jadi sama. Kelakuannya, sikapnya, perkataannya. Yang harusnya Tuhan Yesus ingatkan bahwa kita adalah terang, kita adalah garam, kita harus ada perbedaan, harus menunjukkan sikap yang berbeda. Akhirnya karena kita ikut-ikutan, kita tidak bisa lagi berbeda. Kita sama. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan tubuh-tubuh berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lihat, dalam kita beribadah kepada Tuhan, ada pertolongan, ada pemeliharaan, ada pembelaan Tuhan. Ketika engkau mau beribadah kepada Tuhan, itu janjinya, makanya jelas. Orang yang beribadah kepada Tuhan dipelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Ayo, ya. Iya. Apapun yang terjadi di dunia hari-hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus tetap tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kenapa? Dia tetap Allah yang memelihara hidup kita. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ya. Jadi hidup saudara itu bukan dipelihara oleh manusia, hidup saudara itu dipelihara oleh Tuhan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, manusia boleh merugikan saudara, tapi hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Selama engkau beribadah kepada Tuhan, makanan minumanmu diberkati Tuhan, bahkan engkau dijagai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Maka janji firman Tuhan jelas, jerih lelahmu dalam engkau mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia ketika engkau berdoa buat suamimu, Bu. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia ketika engkau berdoa buat istrimu, Pak. Gak ada yang sia-sia. Mungkin kau lihat, Pak Pendeta, sampai hari ini suami saya belum berubah. Pak Pendeta, sampai hari ini saya berdoa tapi ekonomi saya belum maju-maju, usaha saya belum maju-maju. Saya berdoa sampai hari ini tapi kenapa sakit penyakit tidak kunjung disembuhkan? Saudaraku, apa yang sedang kau tabur, itu yang akan kau tuai kok. Engkau sedang menantikan penuaian, sekarang ikuti aja dulu, tabur aja sesuatu, tabur aja. Jerih lelahmu dalam engkau mencari Tuhan, jerih lelahmu dalam engkau berdoa setiap pagi, jerih lelahmu dalam engkau menangis di hadapan Tuhan, dan bukan di hadapan manusia. Tuhan akan perhitungkan. Oh haleluya. Itu yang kita pegang, itu yang kita imani. Pastikan setiap kita mengerti akan hal ini. Sehingga kita cari Tuhan itu nggak hitung-hitungan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Aduh nanti aja lah, ibadah mesti dipaksa-paksa, berdoa mesti dipaksa-paksa, menyembah Tuhan mesti dipaksa-paksa. Iya kan? Janganlah, baca Alkitab mesti dipaksa-paksa. Kesadaran karena kita perlu Tuhan, kita cari Tuhan. Haleluya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Datang sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayat 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, kita sungguh melihat bukan karena kekuatan gagah kita,
Tapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan, bukan hebat kita. Ya. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lihat, kalau sampai ada keributan, peperangan, jangan balas. Karena pembalasan bukan hak kita, karena Tuhan yang akan membela perkara kita. Kemarin kita sudah belajar. Tuhan bilang sama saudara dan saya bahwa aku akan memusuhi musuhmu, aku akan melawan lawanmu. Ya, jadi kemarin yang doa pagi, ikut doa pagi bersama-sama yang kemarin hari Senin, pasti tahu hal ini. Bukan kita yang harus berjuang, bukan kita yang harus berperang, bukan kita yang harus membalas orang jahat terhadap yang jahat terhadap kita. No. Tuhan yang akan membalas segala kejahatan yang ditimpakan orang lain kepada kita. Karena kita percaya Tuhan yang akan memusuhi musuh kita, Tuhan yang akan melawan lawan kita. Bagian kita tetap datang kepada Tuhan. Bagian kita tetap lepaskan berkat pengampunan bagi mereka. Karena firman Tuhan, pembalasan adalah hakku. Ya. Gereja-gereja susah diibadah, nggak usah balas. Iya kan? Biar Tuhan yang balas. Kita mah datang aja menyembah Tuhan. Kita cuma doakan. Biar orang-orang yang menyusahkan anak-anak Tuhan beribadah dijamah Tuhan. Saulus diubahkan menjadi Rasul Paulus. Kenapa? Yesus ketika berjumpa dengan Saulus, Yesus bilang sama Saulus begini. Siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau sakiti. Akulah Yesus yang engkau lukai. Akulah Yesus yang engkau hianati. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan dihianati, disakiti. Kita anak-anak Tuhan gak usah balas yang jahat dengan yang jahat, saudaraku. Iya kan? Gak usah, biarin aja. Nanti mereka akan berurusan dengan Tuhan Yesus secara langsung. Tuhan Yesus janjikan buat setiap kita, aku akan memusuhi musuhmu, aku akan melawan lawanmu. Bagian kita tetap doakan orang yang menganiayamu, doakan orang yang menyakitimu, doakan orang yang mengkhianatimu, doakan orang-orang yang membuat engkau sulit beribadah. Doakan mereka. Itu yang Yesus ajarkan dalam ajaran kekristenan. Lagi ayat 28. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Lewi, orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het itu di depanmu. Jadi Tuhan pakai binatang. Ya, karena dia Tuhan, dia bisa pakai segala sesuatu, saudara dikasih dalam Tuhan. Dia bisa pakai apapun, dia bisa pakai siapapun. Bahkan dia bisa pakai orang jahat untuk memurnikan hati saudara dan saya. Dia bisa pakai rancangan-rancangan orang jahat buat membentuk karakter kita. Dia Allah, dia Tuhan, dia bisa pakai apapun, dia bisa pakai siapapun. Baik untuk mendewasakan kita maupun memberkati hidup kita. Jadi binatang-binatang ini dipakai Tuhan untuk menghalau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang Hewi, orang Kanaan, orang Het di depanmu. Ayat 29. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi Tuhan tidak memusnahkan mereka semuanya, orang-orang yang tidak mengenal Allah ini, tapi disisakan oleh Tuhan. Kenapa? Supaya bangsa Israel ini tetap bergantung sama Tuhan. Saudara, kita kalau nggak punya masalah, maka hidup kita akan jauh dari Tuhan. Itu sebabnya terkadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup saudara dan saya, supaya kita sadar, kita ingat bahwa saya perlu Tuhan. Dunia jahat, orang-orang di sekeliling kita, banyak orang-orang yang ngakunya teman, tapi sikat kita dari belakang. Kita nggak tahu siapa mereka. Itu sebabnya kita anak-anak Tuhan perlu bergantung penuh kepada Tuhan, saudaraku. Kita perlu bergantung penuh, kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya sama Tuhan tidak dibinasakan, tidak dihabiskan musuh-musuh bangsa Israel semuanya, no. Supaya bangsa Israel bergantung kepada Allah. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kalau sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan, pendeta, saya kok udah jadi Kristen, saya udah ikut Tuhan Yesus, tapi kok masih ada pergumulan? Loh iya dong. Namanya kita masih hidup. Iya kan?
Ini membuktikan, masalah membuktikan bahwa kita masih hidup. Pergumulan membuktikan bahwa kita masih hidup. Kalau nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, berarti kita udah nggak hidup. Kita dipercayakan Tuhan, diizinkan Tuhan begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan. Untuk apa? Untuk kita sadar bahwa saya harus bergantung kepada Tuhan. Raja Daud pernah bilang begini, tertindas itu baik bagiku. Iya kan? Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi kalau hari-hari ini rumah tanggamu sedang tergoncang, ekonomimu sedang tergoncang, usahamu sedang tergoncang, kesehatanmu sedang tergoncang, jangan mengeluh saudara, jangan mengeluh. Belajar jalani hidupmu. Karena ketika kita menjalani hidup kita dengan segala macam badai kehidupan, kita tahu kok Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kita tahu penyertaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Janjinya jelas, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Dia Allah yang setia. Amin. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih Yesus itu besar. Kasih Yesus itu luar biasa. Kita lanjut ayat 30. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian. Sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Pada akhirnya janji Tuhan tergenapi. Engkau akan menikmati negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu janjinya dari awal. Tapi tidak langsung diminasakan. Orang penduduk negeri itu tidak langsung diminasakan. Dicicil sampai engkau beranak cucu. Jadi selama kita hidup, kita akan terus diperhadapkan dengan tantangan. Agar kita selalu semakin bergantung kepada Tuhan. Ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tiberau sampai Laut Filistin. Dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu. Lihat ya. Tuhan yang menentukan batas-batasnya, Tuhan yang akan memberikan setiap apa yang menjadi janjinya, sehingga engkau menghalau mereka dari depan. Wow. Selama kita ikut Tuhan, selama kita pegang janji apa yang Yesus ajarkan buat kita untuk kita lakukan, karena janjinya jelas, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidupmu akan berhasil dan apa yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan beruntung. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, belajar untuk ikut Tuhan, belajar untuk ikuti apa yang Yesus sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan kedendaman. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatimu hanya menyimpan dendam, hatimu hanya menyimpan kepahitan, hatimu hanya menyimpan kecewa, maka hidupmu akan kotor. Makanya ya orang kalau gampang sekali menghakimi orang lain gitu kan, gampang sekali menghakimi ajaran orang lain, itu jelas hatinya terluka, saudaraku. Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Orang yang tersakiti, tersayat hatinya akan menyayat hati orang lain. Karena dia nggak terima dirinya tersakiti sendiri. Oh, aku harus ajak orang lain untuk tersakiti. Ya, stop simpan dendam, stop simpan benci. Karena itu tidak Yesus ajarkan. Biarlah peperangan ini peperangan Tuhan. Tuhan yang akan turun tangan. Ingat, engkau domba bukan serigala. Domba gak punya tenaga. Domba gak punya senjata untuk melawan siapa-siapa. Domba hanya dekat dengan Sang Gembala Agung. Yesus Kristus Gembala kita. Dia dekat. Sehingga akhirnya apa? Yesus yang akan turun tangan berperang menggantikan kita. Ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tiberau sampai Laut Filistin, dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Jangan mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, selama kita ikut Tuhan, bukan berarti nggak punya masalah. Bangsa Israel ketika mengikut Tuhan, mengambil keputusan untuk keluar dari tanah Mesir, Tuhan janjikan yang terbaik kok. Tuhan janjikan, aku akan membawa kamu ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya.
Apakah negeri itu kosong? Tidak. Negeri itu ada penduduk. Itu sebabnya mereka harus binasakan negeri itu dulu. Mereka harus habisi dulu bangsa-bangsa yang ada di dalam sana. Tapi bukan mereka yang berperang, Tuhan yang akan berperang menggantikan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya skill untuk berperang. Tuhan yang akan berperang bagi mereka, Tuhan yang menyelamatkan mereka. Sehingga akhirnya mereka dapat menduduki negeri itu. Dan Tuhan ajarkan ketetapan-ketetapannya untuk mengikuti peraturannya. Selama engkau beribadah kepadaku, kata Tuhan, maka makananmu, minumanmu diberkati Tuhan. Dan aku akan menjauhkan sakit penyakit daripada. Itu janji Tuhan buat hidup saudara dan saya. Banyak hal yang kita dapati pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita mengerti bahwa ikut Tuhan tidak gampang. Iya kan? Ikut Yesus tidak gampang. Yesus ajarkan begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, ia harus pikul salib, ia harus mengikut aku setiap hari. Setiap kita punya salib yang harus kita pikul. Setiap kita punya pergumulan, punya tantangan, punya masalah yang harus kita pikul. Setiap hari kita hadapi. Setiap hari kita alami hal ini saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan Yesus setiap hari. Tuhan Yesus yang mengajarkan kita banyak hal. Melatih kita banyak hal, mendidik kita banyak hal. Pagi hari ini kita diingatkan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 33. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian kita bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, saudaraku. Engkau anak Tuhan yang mengikuti live doa pagi hari ini. Kalau engkau sedang dihianati, engkau sedang dibuat susah oleh orang lain, engkau sedang dihakimi oleh orang lain, ingat, selama engkau berdiam diri, ingat kisahnya Hana, mama dari Samuel. Dia tidak membalas Penina, dia hanya berdoa, ya Tuhan, tolong aku. Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan mempermalukan orang-orang yang akan mempermalukan engkau. Karena pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah hak Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kami bangga sebab kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus yang menjanjikan kepada kami, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, adalah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur. Karena kami tahu hari-hari yang kami jalani bukan hari-hari yang mudah. Tapi satu hal yang kami pegang, Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang menolong kami. Engkaulah Allah yang menopang kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan Allah akan mengerjakan apa yang menjadi bagian-Mu. Itu sebabnya tuntun kami dengan firman-Mu, arahkan kami dengan firman-Mu ya Roh Kudus, agar kami mengerti setiap kebenaran yang ada, dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami di dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba pagi hari untuk hamba sampaikan buat setiap umat Tuhan. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga buat yang sakit. Hari ini kami percaya firman-Mu jelas ingatkan kepada kami, ketika kami beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menjauhkan kami daripada segala sakit penyakit. Makan minum kami diberkati Tuhan, artinya kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Itu sebabnya hari ini hamba berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan memohon belas kasihan-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, sedang menderita sakit penyakit oleh karena satu dan lain hal, Bapa berdoa buat mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menyembuhkan mereka. Mereka beribadah kepada Allah dan dijauhkan daripada-Mu ya Tuhan, daripada anak-anak Tuhan, segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami pagi hari yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima kuasa, kami terima mujizat.
Kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap rumah tangga daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa buat suami mereka, berdoa buat istri mereka, yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, sedang terhilang, kami satukan hati kami berdoa buat pasangan mereka ya Tuhan. Suami atau istri yang telah Tuhan tetapkan untuk bersama-sama dengan mereka menjalani biduk rumah tangga. Biarlah Allah yang memulihkan setiap pasangan mereka. Allah jamah dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap suami-suami maupun istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah. Direbut hati mereka di dalam nama Yesus. Kuasa Allah dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini Tuhan. Selama kami melihat ada saja pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup anak-anak. Pagi hari ini hamba berdoa, biarlah Tuhan menjagai, memagari setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih karunia Tuhan menopang mereka. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari sedang bergoncang dalam ekonomi mereka, atau usaha mereka sedang tergoncang. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada atas mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Usaha mereka diberkati Tuhan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan, studi mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Kami percaya sampai hari ini Tuhan Yesus tetap berperkara buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan umat-Mu masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuntun sertai jalan kehidupan kami, arahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna, sehingga akhirnya hidup kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami melihat pembelaan, kami lihat pertolongan Tuhan sempurna. Bapa, pagi hari ini kami juga berdoa menyatukan hati kami. Berdoa buat setiap orang-orang muda yang mengikuti live doa pagi ini. Tuhan, hamba ucapkan berkat buat setiap orang-orang muda ini dimanapun mereka berada. Biarlah Allah yang memberkati mereka. Masa muda mereka dahsyat, masa muda mereka luar biasa. Bahkan anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang muda hidup dalam berkat, orang-orang muda hidup dalam anugerah, orang-orang muda masa depan yang berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, oh, kami satukan hati kami. Kami ucapkan berkat, biar Tuhan campur tangan. Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa menyerahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus campur tangan. Tuhan Yesus berperkara dalam kehidupan kami. Kami percaya masa depan orang-orang muda ada dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka mengalami berkat Tuhan, anak-anak mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara mereka umat-Mu pagi hari ini yang memiliki kerinduan sebagai pasangan suami istri, memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan anak-anak, mereka menanti-nantikan selama ini. Itu sebabnya hamba berdoa menumpangkan tangan buat mereka ya Tuhan. Hamba ucapkan berkat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap apa yang menjadi kerinduan pasangan suami istri ini ya Tuhan. Sehingga bagi mereka lahir keturunan-keturunan ilahi. Bagi mereka diberkatilah buah kandungan mereka, kesehatan reproduksi mereka. Kami katakan dalam nama Yesus, sehingga di tahun ini mereka mengalami berkat mujizat buat setiap orang tua yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau ada di antara kami umat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk adanya rekonsiliasi, adanya pemulihan, hubungan anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak,
yang mungkin hari-hari sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kami berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan anugerah-Mu ada di dalamnya, sehingga setiap hubungan keluarga ini dipulihkan. Kami tidak biarkan dalam nama Yesus setiap intimidasi, setiap keributan ada di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak Tuhan. Karena kami percaya keluarga kami ada damai sejahtera Tuhan, keluarga kami ada berkat-berkat Tuhan, keluarga kami ada ketentraman. Dan kami berdoa sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan hubungan antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om tante dengan keponakan, dipulihkan dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Kami doa karena kami percaya mujizat terjadi sampai dengan hari ini. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati setiap kota-kota di mana kami tinggal. Oh, kota-kota di mana kami tinggal adalah kota-kota yang diberkati Tuhan. Kota-kota yang aman, kota-kota yang tentram. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, sehingga kesejahteraan kota diberkati Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kesusahan di dalam nama Yesus. Sehingga kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Secara khusus kami doa buat kota-kota di bangsa kami di mana ada oknum-oknum intoleran yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah. Oh, hari ini kami satukan hati kami berdoa, mengucapkan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Jamah hidup mereka ya Allah. Jamah hidup mereka. Sebagaimana Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka setiap oknum-oknum intoleran di kota-kota kami yang membuat anak-anak Tuhan susah beribadah, kami doa dijamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami tidak membalas, kami tahu pembalasan adalah hak Tuhan. Kami percaya mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, bahkan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami Indonesia ada dalam berkat-berkat Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia dijaga, Indonesia dipagari, Indonesia dipulihkan. Bahkan kami berdoa, hasil-hasil bumi Indonesia baik, maju, berkembang. Bahkan pemerintahan bangsa kami diberkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, sehingga ada damai, ada tentram, ada berkat-berkat Allah atas bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, bahkan jajaran menteri yang ada dalam mereka bekerja, MPR, DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Allah memberkati juga para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah diberkati Tuhan. Sehingga setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami hidup takut akan Tuhan, mengambil keputusan yang bijaksana, sebab Tuhan sendiri yang berperkara di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga bangsa-bangsa buat anak-anak Tuhan yang tinggal di luar daripada Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati bangsa negara di tempat di mana mereka tinggal, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka boleh menjadi terang, mereka boleh membawa dampak di negara di mana mereka tinggal untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang menerangi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tahun 2024 di bangsa kami akan ada pesta demokrasi, pemilihan umum. Tuhan, kami berdoa dari hari-hari ini, biarlah semua berlangsung jalan aman, berlangsung damai, keadaan kondusif, semua dalam kendali dan campur tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah yang memberkati, sehingga ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi, takut akan Tuhan, bekerja dengan jujur dan adil. Bahkan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kami menyerahkan mereka yang bekerja dalam pemilihan umum, baik KPU, Bawaslu, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semua berjalan dengan adil, semua berjalan dengan damai, semua berjalan dalam kasih kuasa Allah. Pada akhirnya kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur karena kami sudah berdoa bersama-sama. Kami mendengarkan firman-Mu, kami memuji menyembah Tuhan. Kami percaya
Tuhan berperkara dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di hari ini dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus kami perkatakan, apapun yang kami sudah doakan hari ini, kami sudah menerimanya terjadi dalam nama Yesus atas hidup kami. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani terjadi dalam hidup kami, diberkati sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini menjadi bagian kita. Ayo lakukan firman, ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Belajar hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Belajar untuk hidup mengasihi musuhmu, mengasihi orang yang membencimu. Dan karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia naik ke surga mempersiapkan pertolongannya buat saudara dan saya. Doa saya menyertai kita semua. Dan pastikan tetap ikuti perintah Tuhan. Jangan melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Engkau akan lihat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan nyata sempurna atas hidupmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.